semuanya? Pagi, Miss. Proyekannya udah dipersiapkan ya? Sudah, Miss. Terima kasih kelas ya yang sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, gimana kabarnya? Baik, Miss. Luar biasa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita kelas ya. Stand up, please. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Greeting. Good morning, Miss Imelda. How are you today? Oke ya. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kabar Miss Imelda sehat ya. Silakan duduk. Thank you, Miss. Miss, pantun dulu dong, Miss, memulai. Pantun? Ya, pantun dulu, Miss. Biar tambah semangat ya. Oke, nah pergi ke pasar membeli batik. Belinya di pasar Keramat. Melihat senyum Nabila yang cantik, membuat kita tambah semangat. Tanya mana dong? Terima kasih ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baiklah anak Miss ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita akan absensi dulu. Ya. Oke, baiklah anak Miss ya. Ketua kelas siapa temannya yang tidak hadir? Cuma Aisyah, Miss. Aisyah ya. Kabarnya? Sakit, Miss. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan Aisyahnya cepat sembuh ya, Nak ya. Ya. Selalu jaga kesehatan, Miss. Ya. Baiklah anak Miss ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya. Udah fokus? Oke ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi kita tentang Teks laporan. luar biasa ya, tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian, kemudian ada karakteristik, kemudian ada perbedaan fakta umum dengan fakta khusus ya. Masih ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Oke, silakan Elba. Teks LHO atau laporan hasil observasi itu adalah teks laporan yang menyajikan latar belakang, metode dan hasil dari suatu percobaan. Oke, ya. Ada lagi pendapat yang lain? Kami tepuk tangan dulu dong untuk sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau ada pendapat lain? Oke, silakan Nur. SLO adalah memberikan informasi dari suatu pengamatan. Iya, luar biasa ya. Boleh ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah suatu teks memberikan informasi hasil dari pengamatan suatu objek. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, masih ingat? Siapa yang masih ingat ciri-cirinya? Angkat tangan dong. Oke, Stella, silakan. Bersifat objektif, Iya, satu. bersifat fakta, Dua. Logis. terus bersifat penelitian juga. Iya, luar biasa. Tepuk tangan juga. Ya, coba Nabi perhatikan ya di depan. Nah, di belakang bisa kelihatan? Bisa ya. Gimana Sky? Nah, untuk capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, peserta didik mengevaluasi informasi berupa pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat.
Kemudian, peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Nah, peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Nah, itu untuk capaian pembelajarannya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, menganalisis dan mengevaluasi gagasan dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Kemudian, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran dan juga IKTP dalam materi kita pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi yang harus anak MIS lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk hal ini dimensinya kita sudah mulai dengan berdoa sebelum belajar. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif. Nah, jadi ada 6 dimensi yang harus anak MIS lakukan dalam proses belajar mengajar, ya, atau dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, model yang kita gunakan adalah model problem based learning berbasis pendekatan TIPEC. Jadi anak MIS semua harus membawa handphone sebagai media atau sebagai sarana kita dalam pembelajaran. Semuanya bawa handphone? Ada yang tidak bawa? Wah, luar biasa. Bawa semua ya? Oke. Nah, jadi karena kita berbasis TIPEC, kita gunakan nantinya handphone sebagai media. Nah, setelah itu ada beberapa misalnya seperti LKPD, ya, kemudian ada asesmen awal dan asesmen akhir yang sengaja didasarkan melalui Google Classroom kita, ya. Nah, untuk model PBL ini atau problem based learning ada beberapa langkah yang harus anak MIS lakukan nantinya dalam kegiatan belajar kita. Nah, yang pertama itu langkahnya, ya. Nah, coba anak MIS perhatikan, bisa nampak nak? Ya, sintak yang pertama adalah orientasi masalah. Sintak kedua, organisasi belajar. Nah, bagian organisasi belajar ini anak MIS nantinya akan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing atau kelompok sebelumnya. Ini sudah duduk sesuai kelompok ya? Ada yang mau pindah nggak? Ya, udah kelompok kayaknya ya dengan kelompok yang lama ya. Oke, nah kemudian yang ketiga, sintaknya penyelidikan kelompok. Nah, dari permasalahan yang akan kita bahas, kalian nanti diskusikan ya penyelesaiannya. Kemudian sintak yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Nah, dari hasil diskusi kalian nanti ya, satu orang perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan. Ya, barulah setelah itu ke bagian sintak yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Ya, Miss Golda akan memberikan penilaian ya setiap kelompok yang tampil. Ya, luar biasa sekali yang tampil. Nah, jadi ada 5 langkah pembelajaran yang harus kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Gimana? Masih semangat? Baiklah, untuk asesmen awal dalam proses belajar kita, Miss maunya kalian silakan buka link yang sudah Miss sharekan di Google Classroom atau di WA ya nak ya, tentang motivasi belajar. Ya, bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan bantu nak. Ada 5 soal di sana, silakan diisi. Sudah ya? Ya. Kalau Miss lihat dari hasil apa kalian? Hasil dari pengamatan untuk motivasi sepertinya sudah semua termotivasi. Coba perhatikan. Nah,
ini ada satu teks ya yang judulnya pantai. Nah, Miss baca, tolong disimak yang lain. Pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sebagai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobar 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Lanjut lagi, coba. Oke. Hans. Pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar, termasuk pantai di sini adalah pantai mangrove, bukit pasir, delta, dan estuari. Pantai itu Ya, terima kasih untuk Namis yang sudah bantu membaca. Kita berliterasi ya, Nak ya. Oke, nah coba perhatikan. Ya, bagaimana menurut kamu, bisa nampak jelas di depan? Bisa ya. Kira-kira gambarnya tentang apa? Mikir gitu ya. Ya, coba mikir. Menurutmu, apakah teks tersebut termasuk teks LHO? Ya, termasuk kan? Termasuk. Nah, dia bisa beri alasan nggak? Najwa, ayo. Saya Miss, karena di paragraf 1 itu berisi pernyataan umum tentang pantai itu. Di paragraf 2 itu ada deskripsi bagian yang menjelaskan jenis-jenis pantainya. Ya. Terus ada paragraf ketiga ada deskripsi manfaat, itu manfaat pantai tersebut, dan terakhir ada kesimpulan yang berada di paragraf keempat. Iya, luar biasa sekali ya kalau bilang Najwa. Ada yang mau tambahkan? Cukup? Oke. Coba kita lanjutkan lagi, baik dulu. Apakah dalam teks tersebut memiliki struktur yang lengkap? Dari penjelasan Najwa, apakah lengkap belum? Lengkap ya. Berarti kalau kita lihat bahwa teks yang tadi termasuk teks LHO. Ada pertanyaan? Oke, silakan Zaza. Yang lengkap itu seperti apa ya? Nah, terus struktur yang lengkap itu seperti apa? Apa ya pertanyaannya? Kita jawab yang mana dulu nih? Ya, supaya lebih lengkap terjawab pertanyaan dari Nur Zaza, ya mari kita lihat video Canva yang sudah Miss Melda sajikan untuk kalian semua. Nah, oke. Coba perhatikan ya. Ya, teks laporan hasil observasi. Bisa nampak ke depan? Jelas? Halo Sky. Ayo, apa itu di belakang? Ya? Nggak kedengaran? Memang kalau video sengaja tidak dengarkan, tapi kalau untuk kalian belajar nanti boleh didengar, ya. Nah, kalau kita lihat di bagian pengertian laporan nih, karena ya ada beberapa pendapat para ahli tentang laporan, ya. Karena kita bahas laporan dulu, ya. Kita lihat salah satu pendapat ahlinya. Laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi serta merupakan alat komunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi dari fakta atau keadaan yang telah diselidiki. Nah, itu menurut Priyansa ya, Nak ya, tentang laporan. Nah, kemudian ada juga pendapat Widya Pertaya tahun 2004. Nah, bisa Anda lihat di depan. Penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang bersifat faktual, fakta, seperti yang disampaikan oleh teman kamu tadi Nabila ya, fakta. Kemudian di sini mana dia? Sebentar. Ini tadi kembali gitu ya. Nah, bersifat fakta tentang sesuatu dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Jadi di sini kalau laporan itu memberikan informasi kepada pihak tertentu. Kalau bisa kita ringkaskan atau kita simpulkan dari pendapat dua ahli. Atau ada pendapat yang lain tentang laporan? Cukup? Oke. Kita lanjutkan lagi ke pengertian observasi. Nah, menurut Sugiono tahun 2018 ya di bukunya 229
halamannya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sedangkan menurut Supriyati tahun 2011, pengertian observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural. Pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Nah, ini pengertian observasi, ya. Manis sekali senyumnya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Untuk pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, kalau untuk pengertian teks laporan hasil observasi ini, Miss maunya Albert. What are you doing? Oke, perhatikan Albert ke depan. Coba Albert baca menurut Kemendikbud tahun 2013 apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Menurut Kemendikbud pada tahun 2013 menjelaskan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun mengklasifikasikan sebuah informasi. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur umum, klasifikasi atau pernyataan umum, aspek yang menjelaskan, memiliki urutan yang logis sesuai fakta tanpa keterlibatan opini pribadi peneliti. Iya. Silakan lagi tambahkan, coba Anamis ya, menurut Heru. Oke, Joyce mana Joyce? Joyce bisa nampak Joyce? Ya. Kurang. Holly? Nampak. Kenapa? Minus matanya? Kurang? Oh, luar biasa Sasa. Silakan Sasa. Menurut Heru menjelaskan bahwa teks hasil observasi adalah catatan isinya merupakan pengamatan terhadap sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan observasi. Hasil pengamatan atau hasil observasi kemudian dijelaskan secara tersusun serta rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat, sehingga isinya adalah data balik, bukan hasil imajinasi. Iya, terima kasih buat Nurza. Ya, jadi itulah pengertian dari observasi. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, ya. Bentar. Kalau Namis yang nampaknya bukan di depan, boleh lihat handphonenya, sudah disediakan juga. Ya. Ya. Oh, silakan aja. Ya. Terus kita lanjutkan lagi ke bagian, nah, simpulan ya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan pengamatan suatu objek yang bersifat faktual, berisi fakta-fakta di lapangan secara nyata dan apa adanya, serta dapat dibuktikan kebenaran karena bersifat ilmiah dan objektif. Tidak ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, lanjut lagi, Namis ya. Untuk selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Coba baca Namis. Ya. Iya. Fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta hasil observasi. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan observasi. 3. Ya, 3. Jalan sendiri dia ya. Lupa. Lanjut. Sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Dan yang terakhir sebagai penjelas atas dasar penyusunan kebijaksanaan, pemecah suatu permasalahan dalam melakukan observasi, serta sebagai sebuah keputusan. Iya, terima kasih ya. Jadi itulah fungsi teks laporan hasil observasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut lagi ke bagian struktur teks laporan hasil observasi ya. Nah, untuk struktur coba baca Namis yang siapa ya? Yang bisa. Christopher bisa lihat di belakang atau lihat handphonenya juga boleh Christopher. Oke, silakan Christopher. Pertama, definisi umum atau pembukaan menjelaskan objek Yang diamati. secara menyeluruh
bagian B berisi penjelasan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Pada bagian B teks laporan observasi ini berisi penjelasan mengenai kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Oke, ya. Kira-kira untuk struktur ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Ya, untuk lebih lengkapnya lagi kita lihat contohnya ya tentang ini. Ya, coba perhatikan Anda di depan. Contoh teks laporan hasil observasi. Ya, kalau dilihat dari sini, objek yang Miss Imelda sajikan adalah tentang pohon kelapa. Bagian definisi umumnya menjelaskan tentang deskripsi secara umum pohon kelapanya. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Nah, itu lebih ke bagian definisi umum. Kalau ada di sana konjungsi yang menyatakan definisi, itu adalah definisi umum. Nah, lanjut lagi ke bagian, ya, coba nanti perhatikan ke depan, ya, Sky. Deskripsi bagian. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Nah, jadi pada deskripsi bagian ini menjelaskan tentang apa? Kalau deskripsi umum lebih, kalau yang ini lebih ke, ayo. Iya, betul sekali Han. Semangat dong Han. Kalau bagian-bagiannya nih maksudnya. Iya, betul sekali. Lebih membahas bagian-bagiannya, ya. Kalau deskripsi manfaat Itu menjawabkan tentang manfaat dari kelapa tersebut. iya, Itu itu bacaan. berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Oke, cukup. Nah, bisa paham? Amin. Tahu cara menganalisis teks laporan hasil observasi? Tahu. Oke, masih semangat nggak? Masih nih, tapi kayaknya agak loyo gitu ya. Oke, kita ice breaking dulu mau? Oke, coba kita dulu handphonenya. Ya, fokus ya. Ice breakingnya kalau Mas Mel bilang selamat pagi, tepuk. Kalau misalnya selamat siang, tepuk. Kalau selamat malam, kalau semangat pagi, oke ya, tepuknya 5 kali ya. Fokus. Oke, menang Christopher, fokus. Ya, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Hampir saja. Pura-pura nih. Oh, pura-pura. Andai lah ya. Nah, oke. Tepuk semangat. Nampak banget. Tumben ya. Oke. Bita Kasper. Attitude. You can do it. Oke, terima kasih. Udah semangat belum? Melotot. Oke, baiklah Namis ya. Kita lanjutkan. Sintak yang berapa? Yang kedua. Ini tiga. Sintak pertama sudah, sintak kedua udah, sintak yang ketiga lagi ya. Untuk sintak yang ketiganya ya, yang kedua ketiga. Ayo, siapa yang fokus? Yang kedua? Akan bilang dulu tadi. Yang kedua ya. Satu sudah. Yang keduanya, Anamis akan duduk sesuai dengan kelompok. Sekarang sudah kan? Sudah ya. Kalau sudah sesuai dengan kelompok ya, silakan buka LKPD yang sudah Miss email sertakan melalui Google Classroom atau WA kalian masing-masing. Saat Google
semuanya? Bisa ya. Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di situ ada identitas ya. Kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan KTP. Nah, untuk petunjuk mengisi LKPD ini, silakan Anamis baca ya. Atau dengarkan dulu ya. Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Kemudian diskusikanlah permasalahannya dengan teman sekelompokmu. Yang kedua, tanyakanlah pada pendidik apabila kamu menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Ada kesulitan? Kira-kira dari gambaran umum ya LKPD yang kalian buka ada kesulitan? Ada ya. Oke, baiklah Anamis ya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Di situ ada 3 teks ya, 3 teks yang berkaitan dengan kucing, kemudian ada lagi jeruk ya, ada lagi wayang. Nah, silakan dijawab. Miss kasih waktunya 15 menit. Cukup? Cukup. Ada yang mau menanyakan? Aurel, Diva, maklum ya karena masih baru. Oke, gimana nih? Ini Mas kan cowok gantengnya cemana nih? Ya, buka handphonenya. Mana handphonenya? Terus? Christopher, siapa yang di sini? Video kelompoknya nih. Oke, berarti deal ya. Deal sekali ini juga kelompoknya. Tolong diskusikan dengan baik. Nanti kalau sudah selesai bisa kasihkan ke depan. Oke, semangat Hans. Kelompoknya Holly, Joyce, Holly, Nabila. Sakitnya itu enggak berdarah gitu ya. Sabar ya. Orang sabar dikasih itu kan. Ayo, diskusikan mana? Yang terakhir dari kemanfaat. Kalau setelah itu yang Semuanya dianalisis. Tiga-tiganya nanti. dua terakhir. Tidak menilai hidup atau Oke, lanjut ya. Tinggal aja gitu. Gimana? Udah selesai? Oke, ya. Ya, kalau udah selesai silakan kelompok Miss yang panggilkan atau kalian yang angkat tangan nih? Panggil. Dipanggil dulu. Iya, surprise deh. Dipanggil dulu bergerak ya. Oke. Kelompok 3 silakan buka. Kelompok 3, kelompoknya Nabila. Satunya di sini kan? Iya. Silakan kelompok 3. Ayo. Siapa yang tampil? Cepat. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Ayo cepat Nabila. Tenang. Itu puisi padannya siapa? Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Pantunnya? Oke, silakan Nabila. Semua saya Nabila dari kelompok 3, saya akan membagikan jawaban.
Oke, baiklah anak-anak ya, tidak terasa semuanya sudah tampil ya, menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, dari yang sudah kita bahas, kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Kalau kita lihat, setiap kelompok yang tampil menyajikan dengan cara masing-masing. Nah, tampil saja ke depan itu sudah luar biasa, ya. Nah, applause untuk kita semua. Oke, baiklah anak-anak ya. Kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Seru. Oke, ada yang tidak paham nggak? Yang malu-malu? Ya, baiklah anak-anak ya. Sebelum kita masuk ke bagian penutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya, minta anak-anak untuk melakukan asesmen akhir ya, penilaian akhir tentang materi kita. Coba buka lagi Google Classroom-nya. Di situ ada 5 soal yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Oke, ya. Baiklah anak-anak, sudah terasa waktu juga yang bisa kita. Tetapi ya, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi yang cerah ini, kita simpulkan dulu pelajaran kita. Siapa yang mau menyimpulkan? Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini? Oke, silakan aja. Strukturnya Ya. jadi dari yang saya lihat tadi struktur teks ini ada 3. Pertama ada struktur atau biasanya terletak di awal teks sebagai pembuka yang menjelaskan objek secara menyeluruh. Yang kedua ada bagian yang menjelaskan tentang aspek tertentu. Yang ketiga ada deskripsi manfaat yang biasanya terletak di akhir teks sebagai struktur yang menjelaskan manfaat dari objek yang dijelaskan. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya diinformasikan kita akan mengamati objek. Nah, objeknya itu nanti kita bagi per kelompok apa saja yang akan kalian amati. Kemudian ditulis dalam bentuk laporan teks observasi ya, atau teks laporan hasil observasi ya. Baiklah anak-anak ya, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Atau kelas silakan. Karena ketuanya lagi ke toilet digantikan oleh ketua. Semua berdiri. Ya. Semua berdiri.